pagi. Apa kabar? Luar biasa, aku aja yang jawab. Luar biasa. Luar biasa. Oke teman-teman, hari ini kita Monday Inspiration seperti biasa, tapi pembicaranya nggak biasa karena ini baru kedua kali ya, baru kedua kali sharing. Memang yang waktu pertama banyak yang termotivasi lah pembahasannya karena baru join tapi bahkan udah berani ngomong gitu. Itu aja udah nilai plus sebenarnya ya kan. Udah berani sharing. Nah, kali ini pembicara kita akan sharing lagi. Langsung aja sambil nunggu teman-teman yang lain, Bapak Steven. Ya, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Steven. Ini yang kedua kali saya ngomong di M3 ya. Terima kasih kepada semuanya udah dikasih kesempatan untuk berbicara di meeting Zoom ini. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang distraction ya, yang artinya gangguan-gangguan, dan yang lagi saya alami juga ini. Biasanya nih kalau kita terjadi distraction ini, biasa mempengaruhi seperti mood kita, pekerjaan kita, dan lain-lainnya. Jadinya terkadang mood kita nggak stabil, pekerjaan kita juga tidak stabil, terbengkalai, kurangnya kreatif, kurangnya produktif, dan hasilnya juga tidak maksimal. Jadi apakah teman-teman di sini pernah merasakan seperti itu juga? Pernah. Pasti. Pernah Pak Steven. Oke, jadi tetapi distraction seperti ini sebenarnya kalau kita tidak pintar mengontrolnya sangat berbahaya terhadap kita teman-teman. Karena distraction seperti ini bisa membuat kita terlena terhadap semua hal. Apalagi udah menyangkut pekerjaan kita. Udah sangat berbahaya bukan? Jadi kita harus tahu distraction yang kita alami itu udah berdampak sampai mana. Nah, kalau punya saya udah berdampak karena meeting Zoom jarang ikut, sibuk kan, padahal meeting beberapa jam ajanya. Kayak sekarang ini disuruh ngomong sebenarnya juga udah tidak mau karena distraction seperti itu. Jadi agak gimana lah. Aku agak susah mikirnya. Otak saya jadi malas mikir tentang itu kan. Tapi kan mau gimana pun saya udah komit kan mau di sini. Jadi mau nggak mau saya harus paksa. Harus pikir kan. Tapi mau gimana pun kita harus sadar, sesibuk apapun itu kita atau terdistract apapun itu, kalau waktunya memang pas, cocok, ya kita harus jalanin ya kan. Jangan mencari alasan distract, jadinya nggak mau ikut seperti meeting, tidak mau jadi pembicara, padahal itu ada waktunya. Kalau sudah tidak mau ikut semuanya, itu lambat laun akan menghilang itu. Jadi teman-teman, sedistract apapun itu, kita harus tetap on track. Kalau bisa jangan lari dari track. Kalau udah lari ya kita harus cepat-cepat lah balikkan ke tracknya itu lagi. Jadi distraction itu juga ada terbagi. Seperti yang kecil, sedang, dan besar. Ya kalau yang kecil ya mulailah malas-malas ikut meeting, miss-missnya beberapa kali. Kalau yang sedang ya sebentar hilang, sebentar timbul. Kalau yang besar itu udah sama sekali nggak ada kan. Mau jumpa nasabah juga nggak berani, mau telepon nasabah juga nggak berani. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Mental kita harus kuat supaya kita bisa melawan distract yang besar ataupun yang kecil dan sedang. Jadi terkadang di kehidupan kita masalahnya itu terkadang yang kecil juga bisa berdampak lebih besar. Seperti yang distract itu sebenarnya kan yang dampak yang paling besar itu bukan di distract yang paling besar. Semua berawal dari kecil dulu. Kadang seperti yang distract yang paling kecil kita udah menganggap remeh kan. Dari kecil lama-lama dia jadi besar. Jadi udah jadi besar itu yang akan jadi dampaknya berbahaya terhadap kita. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan kawan-kawan? Ada yang kurang jelas? Coach Steven,
Ya, Distract ini maksudnya tadi kan distract ini pasti ada distract yang kecil, sedang, dan besar gitu ya. iya. Ini semuanya itu memang bermula dari distract yang kecil, perlahan-lahan menjadi besar, atau memang ada ya kayak tadi kan karena bagian-bagiannya memang dia ya langsung distract yang besar kayak gitu. Ya benar. Terus apakah distract yang besar ini nggak bisa disembuhkan? Sebenarnya distract yang besar juga bisa disembuhkan. Semua itu ada obat penawarnya. Yang penting kan tergantung dari kita sendiri, ya kan. Yang penting kita harus tahu. Kalau distract itu ya maksudnya kita tidak bisa dihindari lah, ya kan. Tetap ada, walaupun dia dampaknya besar, kita harus cepat-cepat loh mengobatinya. Cumanya kan kalau yang kecil aja kita udah anggap remeh, itu dampaknya akan jadi besar. Terus dari mana kita tahu, misalkan dari mana kita supaya sadar kalau kita ini sedang lagi distract gitu loh? Itu dari mana kita bisa mengetahui? Yang paling kalau menurut saya sih yang paling penting itu berarti kita udah tahu, berarti kalau dia udah mengganggu ke pekerjaan kita, berarti udah kena distract-nya itu. Berarti harus udah ada efeknya dulu gitu. Maksudnya udah terlihat efek baru tahu, oh mungkin aku lagi distract gitu. Iya. Karena kalau apalagi efeknya kalau kena pekerjaan kita udah pasti tahu punya tuh. Udah pasti tahu. Karena kalau nggak kena efek pekerjaan, mungkin kita masih bisa nggak tahu lah ya kan. Tapi kalau udah kena ke efek pekerjaan kita, otomatis kita pasti langsung tahu kan. Mungkin kan bukan hanya agent lama ya kan, harusnya distract itu kan agent baru pun udah merasa udah pernah ada yang beberapa mengalami distract juga kan. Misalkan kayak baru join, terus baru sekali nawarin udah ditolak misalkan. Nah habis itu kan aku udah nggak mau lah, asuransi ternyata susah kan gitu kan. Itu termasuk distract. Itu kalau itu menurut saya sih bukan, itu pengaruh di mentalnya. Kalau distract maksud saya contohnya gimana ya? Dia lagi ada urusan lain, jadinya dia terganggu ke pekerjaannya gitu. Dia nggak bisa terpikir ke fokus 100% pekerjaannya, kayak ada sesuatu yang lain gitu. Kalau yang Bang El bilang itu kayaknya sih ya mental sih, karena kan kalau ditolak-tolak terus ya itu wajar lah ya kan, nggak mungkin nggak pernah ditolak, pasti pernah ditolak. Jadi ya kalau ditolak ya lanjut aja terus, nggak apa-apa itu. Ya maksudnya saat dia ditolak dan saat dia menyerah misalkan, walaupun agent lama ya, mungkin kan terlalu sering ditolak membuat dia lelah mungkin ya kan. Jadi apakah itu termasuk distract buat dia gitu? Kan tadi distract dijelaskan kan membuat kita tidak fokus gitu. Ada hal yang membuat kita tidak fokus gitu kan. Jadi kita merasa kayak terganggu lah, berefek sama produksi kita kayak gitu misalkan. Nah saat ditolak, dia ketemu orang ditolak sampai dia kayak lelah dan ya udahlah, kayaknya asuransi memang berat kayak gitu. Kalau itu dia memang benar-benar menyerah, meninggalkan, apakah itu distract besar atau itu tidak termasuk distract menurut Coach Stephen? Kalau menurut saya itu tidak termasuk distract, karena itu berpengaruh ke mentalnya lagi. Berarti dia tidak siap untuk ditolak, gitu. Aturannya kalau dia ditolak, ya maksudnya kalau udah ditolak, ya konsultasi lah ya kepada timnya atau ke leadernya, kan pasti ada pembahasannya. Tak kenapa gitu kan, masalahnya di mana, apakah dia kurangnya di komunikasinya atau gimana. Karena wajar kan kalau ditolak itu ya wajar saja dong. Kalau walaupun kita nggak ditolak kan belum tentu nasabah masuk sama kita. Oke. Ini sebenarnya pembahasan yang sering kita jumpain kan, soal distract ini ibaratnya sering yang menjadi
batu sandungan lah buat kita biasanya. Kalau menurut teman-teman yang lain, menurut teman-teman mungkin ada pengertian distract yang lain, menurut teman-teman yang lain mungkin boleh sharing. Kalau Pak Heri gimana? Oke, thank you ya Steven. Topik ini sebenarnya sangat penting ya bagi kita sebagai seorang agent insurance. Sebenarnya untuk apapun yang kita kerjakan yang namanya distraction itu selalu ada. Distraction adalah kalau menurut saya ya, karena saya tidak terlalu banyak fokus, tapi mendengar kata distraction saya pernah baca sebuah buku soal distraction, dan hari ini Steven juga angkat topik ini. Itu adalah kalau salah boleh diperbaiki ya, adalah sebuah kondisi di mana hal-hal kecil ataupun besar yang mengganggu fokus kita untuk mencapai apa yang kita kerjakan, mencapai tujuan, sehingga fokus kita itu terganggu. Jadi ibarat seperti kita ingin datang ke satu tempat, contoh kita dari satu kota A mau ke kota B, kemudian di dalam perjalanan itu banyak sekali distraction seperti apa? Mungkin kita dikasih target dari kota A sampai kota B, kita diharapkan 3 jam itu sampai, tapi karena banyak distractionnya apa? Di tengah perjalanan ada sirkus di samping jalan sebelah kiri, kita mampir, kemudian kita habisin setengah jam di sana, kemudian di tengah jalan banyak bocor, nah itu distraction juga. Kemudian apalagi ya, banyak hal-hal lain yang sifatnya itu, yuk sudah lapar yuk, di samping ada kue tiaw yang enak. Jadi kadang-kadang kita jadi tidak fokus. Sebenarnya kita yang ingin kita capai itu seperti apa? Biasanya orang sudah banyak lakukan, contoh dari kota A sampai kota B, dia sudah siapin map, peta ya. Kemudian dia sudah siapin, bekal kita selama ini untuk 3 jam itu sampai kita makanannya sudah kita siapin dia, contoh apa ya. Tapi karena kita distraction, ada gangguan, itu baik dari eksternal, sebenarnya banyak yang eksternal ya, maupun dari internal, sehingga fokus kita jadi lari, sehingga apa yang kita mau capai, yang harusnya kita mau 3 jam sampai itu mungkin 5 jam juga belum sampai. Karena apa? Karena distraction. Benar nggak Steven kira-kira demikian? Benar. Bagus ya. Sebuah analogi, kadang teman-teman seperti kata Steven ya, kadang-kadang distraction ini tadi berapa contoh L itu Steven begitu clear, itu bukan distraction, itu adalah mental. So teman-teman, pada saat kita ingin capai sesuatu hal, kita dari titik A, dari kota A mau ke kota B, kita tuh harus ada satu pertimbangan, harus ada satu fokus. Kalau kita kadang-kadang bisa bilang itu adalah sebuah kita ingin capai sebuah tujuan, kita punya kemauan sangat kuat, sehingga kita tahu apa saja strategi, langkah-langkah apa saja yang kita harus lakukan, dan kita stay on the strategy. Kita stay on apa yang kita sudah putuskan, kita mau rencanakan, mau lakukan, sehingga dengan kondisi seperti itu kita bisa capai dengan at least tidak terlalu jauh daripada rencana kerja kita. Kalau salah, keluar dari jalur, kita tahu ya, biasanya kita sebut kalau di NLP adalah kita try error, kita put strategi, dan kalau hasilnya melenceng, kita segera balik lagi, harus bagaimana review, kemudian baru kita tetap melihat apakah kita on the track atau tidak. So teman-teman, sebagai seorang agen, kita itu jangan untuk capai suatu hal, kadang-kadang kita terlalu banyak yang kita inginkan, fokus kita jadi tidak jelas. So teman-teman, kadang-kadang yang terjadi adalah yang membuat fokus kita tidak jelas itu adalah distraction. Kita contoh nih, kita sudah direkrut sama leader kita, sama teman kita untuk join di bisnis asuransi. Setelah dijelasin semuanya, sistem kompensasi dan potensi daripada bisnis ini, kita tertarik. Dan begitu semangatnya, seharian kita pikir, wah, saya mau begini, saya tahun ini kalau bisa seperti kata leader saya mau capai, saya mau promosi, saya mau capai PwC dan segala hal. Tiba-tiba datang lagi besok itu,
kita belum jalan saja sudah ada distraction. Teman yang lain datang lagi, ini ada sebuah bisnis baru lagi loh. Ada jual panci, ada jual odol, ada jual apa. Kita, ini juga bisa loh, ini gini-gini. Jadi sehingga fokus kita, akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan fokus. Ada lagi yang sudah di tengah jalan, sudah capai 30%, 20% dari apa yang sudah dia planning. Kemudian begitu ada distraction, kita ini yuk, kita jalan-jalan yuk, atau kita wah ada sesuatu yang menarik nih, bisnis yang baru, atau mungkin orang ajak kita sesuatu yang fun gitu ya, sifatnya mungkin bisa juga hobi atau apa yang kadang-kadang kita tidak tahu, itu sebenarnya sudah distraction bagi kita gitu. Jadi penting sekali bagi kita itu, setiap orang, teman-teman, kita harus punya kompas yang benar, apa yang kita mau capai. Ya kadang-kadang kalau kita tidak punya kompas terhadap apa yang kita mau capai, maka yang terjadi adalah di tengah jalan kita bisa ke kiri dan ke kiri, ke kanan sesuka hati kita, dan terakhir kita going nowhere, kita tidak kemana-mana gitu. Kita melihat kok saya nggak berhasil ya, saya kok nggak bisa ya. Sebenarnya yang masalahnya adalah bukan apa yang kita kerjakan tidak bisa, tapi kitanya sendiri yang begitu mudah fokusnya itu lari, begitu mudah kita terganggu oleh hal-hal lain gitu, hal-hal kecil itu bagi dari luar ataupun dari dalam sendiri juga mungkin distraction itu muncul ya. Kadang kita sendiri ya itu juga bagian dari mental yang seperti Stephen bilang ya. Jadi teman-teman, saat kita sudah mau tentukan sebuah hal, kita sudah harus punya satu strategi, kita harus punya sebuah passion terhadap apa yang kita mau kerjakan, dan kita harus lakukan sampai itu terjadi. So teman-teman, apapun yang kalau kita lakukan secara fokus, maka itu akan bagus ya. Bayangkan ada pepatah mengatakan ada satu kalimat adalah, saya lupa kalimatnya seperti apa, tapi ibarat gini, kadang-kadang orang bidik begitu banyak burung, dia mau pemburu, dia mau bidik. Jadi harusnya yang dia bidik adalah salah satu dari 8 atau 10 ekor yang ada di dahan itu, dia bidik satu. Tapi gara-gara dia lihat lagi ada burung yang lain lebih besar lagi atau apa, dia bidik lagi. Jadi dia tidak tentu arah mau bidik yang main. Terakhir apa? Tidak ada satu yang dia dapat. Jadi lebih baik kita fokus dulu ya. Semua distraction kita jangan ambil perhatian. Ibarat kalau orang bilang adalah kacamata kuda. Kita betul-betul fokus pada apa yang kita ingin capai sampai kita capai dulu. Kalau tidak, wah, kita nggak akan sampai-sampai di tujuan kita. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Stephen, kalau salah mungkin boleh dikoreksi Stephen. Thank you. Bagus nih. Tapi saya menangkap malah yang dijelaskan Pak Heri kan kita banyak tuh yang di awal tahun itu biasanya pada semangat semua kan. Misalkan pas diumumkan, kita dulu itu jalan-jalan ke Swiss misalkan, nah itu semangat dah, langsung pada ganti cover handphone semua. Oke, ini fokusku nih, tahun ini harus capai. Nah mungkin distraction itu kan tadi bisa muncul dari eksternal ataupun internal. Nah mungkin salah satu mentalnya juga itu bisa jadi distraction, bukan gitu ya? Itu berarti jadi distraction itu karena dari faktor internal berarti kan, dari dalam diri dia sendiri, sampai tiba-tiba ada yang lebih menggiurkan, misalkan bisnis yang lain ternyata, dan akhirnya dia mulai kehilangan fokus, dan perlahan-lahan mungkin background gambar HP-nya mungkin pun udah hilang sekarang, udah ganti sama yang lain. Gimana? Menurut Pak Stephen, menurut Pak Heri? Itu termasuk faktor internal bukan? Bisa jadi. Mental. Jadi kadang-kadang Itu sih benar sih. Kita sendiri juga mungkin kalau saya bilang kita harus punya satu tekad yang kuat untuk mencapai suatu hal. Kalau tekad kita tidak kuat, maka kita mudah sekali terganggu. Gak usah jauh-jauh deh. Kita mau lakukan suatu hal, kemudian karena simple deh, kadang teknologi aja menjadi distraction bagi kita. Teman-teman coba pikirkan,
gara-gara mungkin games, gara-gara mungkin chatting di grup chatting di grup yang teman-teman yang lagi heboh, kita mau fokus mau kerjain suatu hal, gara-gara ini teman lagi kumpul nih, mereka lagi di kafe apa, lagi bicara apa, kita nimbrung, habis nimbrung langsung buyar deh. Yang terjadi adalah apa yang kita mau kerjakan tuh jadi tidak kita kerjakan gitu. Kita habis waktunya bukan di sini, fokus kita langsung lari ke sana. Itu contoh. Jadi memang disiplin diri itu penting. Kita harus punya sebuah kompas yang tadi saya bilang, punya ukuran sendiri. Apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Kita bisa lihat mana yang lebih penting. Jadi kita punya skala apa yang kita harus lakukan dulu, sehingga setelah itu tercapai dan kita boleh deh, kita mau santai, mau enjoy sedikit, silakan gitu. Tapi yang El bilang itu benar, mental sendiri itu harus kuat. Saat kita mau suatu hal, kita tuh betul-betul maunya itu mau, tapi maunya itu kalau nggak capai gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, itu maunya kurang kuat. Kalau mau yang kuat, harus capai. Ya, seperti itu. Stephen, boleh tambah? Tambah apa ya? Udah bagus sih. Semuanya dikatakan Pak Heri, ya bagus. Oke, menurut Coach Stephen nih, kira-kira apa sih yang bisa mengingatkan kita supaya kita itu tetap on the track gitu loh. Jadi kita tetap bisa fokus pada apa yang kita tuju di tujuan kita di awal, kita mau kemana nih, mau capai apa gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat kita itu bisa fokus sama kita kayak yang tadi lah, supaya jangan distraction kan kita harus pastikan kita on the track, kan ada kata-kata itu tadi. Iya. Kira-kira bagaimana? Yang membuat kita tetap on the track itu apa kira-kira? Yang pertama ya pastinya kesadaran diri. Tapi kadang begini juga, saya juga ngerti sih. Kadang kan ada orang yang udah terdistract kan. Dia gimana ya? Yang seperti Pak Heri bilang, mungkin udah jalan sampai setengah, ditawarin bisnis lain, dia melihat wah ini kayak lebih besar kan, langsung dia tertuju ke sana. Ya ini ya kadang agak susah juga ya kan. Karena kan orang itu mungkin lihat wah ini ada peluang, langsung ke sana dulu. Jadi yang di mainnya itu dia udah lupa, ya terbengkalai, jadinya udah nggak jalanin gitu. Tapi itu kan ya susah juga kita bilang kan. Intinya ya kesadaran diri lah gitu. Boleh-boleh saja, tapi kan harus balik lagi ke track yang di awalnya dia maunya apa itu. Oke, berarti kesadaran dirinya itu seberapa penting sih tujuan dia di awal ini gitu ya? Buat diri dia ini seberapa penting tujuannya sampai dia harus benar-benar fokus ke sini gitu ya? Iya. Kesadaran dirinya seperti itu. Oke, Ibu Nurni ada mau sharing sesuatu soal distraction? Atau mungkin kan sering ketemu sama agent gitu kan, teman-teman agent. Nah, biasanya keluhan-keluhan mereka itu kan biasanya kan seringkali soal distraction juga sebenarnya kan, atau keluhan bisa jadi distraction buat kita nggak sih? Itu yang mana yang mau di-sharing kan? Belum di-unmute, Bu. Oke. Oh, iya. Lupa. Tadi juga saya pikir udah hidup video, rupanya belum. Kalau menurut saya ya, distraction itu gangguan ke tujuan utama kita. Misalnya, contoh kecilnya lah, kita mau prospek, kan, udah atur janji gimana gitu. Tapi kalau yang memang udah dapat janji, mungkin tidak begitu mudah terdistract, karena kan kita udah ada orang lain yang kita janji, nggak mungkin dong kita mungkir kan. Tapi kalau misalnya rencana kita itu masih, saya mau cari 2 orang, besok baru mau saya telepon gitu. Waktu mau telepon itu mungkin ada gangguan aktivitas lain,
mungkin sebelum telepon itu udah ada ajakan teman, yuk kita ngopi yuk. Akhirnya kita pasti memilih yang lebih enak gitu loh kan. Gak jadi lagi kita melakukan aktivitas untuk janji ketemu. Kalau menurut saya itu distraction kecil yang akhirnya membuat kita makin lari dari jalur. Atau yang udah berhasil janji lah, misalnya janjinya ternyata juga di mall ngopi gitu kan, ale-ale kita mau ngomong asuransi, rupanya ngomong ke yang cewek mungkin, oh ya di mana ya, mungkin yang untuk extension bulu mata atau facial atau apa, yang cowok malah ngomongnya mungkin ke hobinya, atau yang sekarang lagi ngetren kan mungkin ikan ya gitu ya. Jadinya topik pembicaraan kita jadi lari dari jalur. Akhirnya kita malah terbawa ke yang dibawakan, maksudnya lawan bicara kita itu. Nah, itulah yang distraction yang saya rasa berbahaya sekali. Jadi kita tetap harus tahu tujuan kita on the track. Kalau menurut saya itu ya nggak tahu apa maksudnya Stephen juga seperti itu gitu loh, distraction dan pekerjaan. Oke, maksudnya yang Ibu Nurni jumpain untuk agen-agen misalkan, rata-rata distraction-nya itu bagaimana menurut pengalaman sendiri? Kalau menurut saya juga seperti itu, karena misalnya mereka mau janji, oh ini nih, terus pulangnya gimana? Oh, jadinya dari pertanyaan-pertanyaan itu saya tahu akhirnya mereka jadi terbawa gitu loh, bukan ngomongin mungkin karena penguasaan produknya kurang atau apa gitu ya. Akhirnya kita jadi terbawa topik lawan bicara kita, topik calon prospek kita. Itu yang saya ketemu dari agent-agent. Atau misalnya kayak mau janji ketemu, itu loh 2 contoh itu yang sering saya dapatkan loh. Karena kan kalau disuruh membuat janji sama ada ajakan yang lain untuk kita pergi makan yuk gitu, akhirnya oh ya saya kesana dulu ya gitu loh. Nah, menggantikan nanti saya terusin lagi ya gitu, akhirnya dibawa malah jalan ke yang lainnya. Itu juga saya alami waktu mula-mula jadi agent. Akhirnya saya sadar gitu, dan ternyata memang mungkin itu yang saya alami juga dari agent saya kan. Berarti benar juga yang kata Coach Stephen kan, ya kesadaran diri ya kan. Soalnya Bu Nurni bilang mula-mula saya seperti itu gitu loh, sampai saya sadar kan. Berarti kesadaran diri gitu ya. Kalau menurut teman-teman distraction itu bisa disembuhkan itu berarti hanya dengan kesadaran diri atau ada hal lain? Menurut Pak Heri atau Bu Nurni? Tadi kan kata Coach Stephen kan kesadaran diri salah satunya. Nah, menurut Pak Heri atau Ibu Nurni ada hal lain? Ada sih, saya rasa kalau apalagi di asuransi ini ya, kita sangat mudah untuk distraction. Karena kita tidak seperti misalnya kerja di bank atau di perusahaan, kan biasanya kalau kita sebagai marketing di perusahaan atau di bank, kalau keluar pulangnya kan harus report gitu loh kan. Di asuransi itu kan nggak ada kewajiban untuk report. Sebetulnya sih harusnya ada. Kalau dulu saya jadi agent itu sebetulnya ada kartu poin 20. Kita harus buat, janji ketemu dapat berapa poin, nanti seminggu kita submit ke kantor, terus dibahas sama leader. Tapi gimana ya, mungkin teman-teman juga tahu, di itu cara jalannya itu, leader yang terlalu keras, nanti agentnya merasa, emang saya ada digaji. Kenapa saya harus report? Padahal itu demi kebaikannya supaya tidak terjadi distraction gitu.
Jadi saya rasa di asuransi itu besar sekali kemungkinan bisa terjadi distraction. Kalau maksudnya kita sendiri kalau tidak mau distraction, karena sering-sering lah, maksudnya jadikan itu seperti kita pekerjaan kita di perusahaan gitu loh, wajib lapor, terus jadi lama-lama kita akan disadarkan, ya lama-lama darah diri, nggak usah lagi disadarkan orang lain, karena satu hari kita juga akan jadi leader lah, ya. Kan agent kita yang tidak sadar, gitu. Itu mungkin dari saya. Berarti figur leader juga sangat dibutuhkan ya. Maksudnya di luar dari kesadaran diri, figur leader itu penting buat mengingatkan lah gitu ya, buat memastikan kita tetap on the track ya kan. Karena udah pasti leader itu akan mengarahkan kita supaya tetap di dalam tracknya gitu, supaya jangan keluar. Leader udah pasti seperti itu. Oke, Pak Ansin bisa on mic nggak? Karena kalau kita kan tidak setiap hari. Gimana Bu Nurmi? Enggak, kita kan tidak setiap hari jumpa agent, jumpa leader, ya kan? Seharusnya begitu. Jadi kalau di rumah juga gitu. Kalau kita tiap hari jumpa anak-anak kita, kalau kita perhatikan sikap mereka, begitu distract sedikit kan kita udah tahu, langsung diarahkan. Gitu. Sama halnya dengan leader terhadap agent. Kalau tiap hari jumpa, pasti seorang leader itu kan seperti orang tua, kan? Melihat aja gerak-geriknya pun udah tahu gitu loh kan. Jadi kita bisa kembalikan ke jalurnya gitu. Makanya sering-sering harus jumpa gitu. Tidak jumpa secara tatap muka juga harus ada komunikasinya. Kalau sering jumpa, gesturnya beda aja udah tahu ya. Maksudnya ini orang udah mau lari nih kayaknya. Iya. udah mulai lari dari track nih kayaknya gitu ya. Tapi kan harus kembali lagi ke diri agentnya masing-masing ya kan. Dia memang mau diarahkan gitu. Karena kalau orang tua kan bisa aja, ke anaknya kan bisa aja kayak agak sedikit keras pun bisa aja ya kan. Kalau orang tua ke anaknya gitu. Tapi kalau misalkan leader ke agent dan agentnya tidak siap lah, tidak menyerahkan dirinya, mungkin bisa jadi kayak tadi. Emang aku kan nggak digaji kayak gitu. Kalau dia tidak benar-benar sadar menyerahkan dirinya, oke lah gitu. Saya mau ikut. Oke, Pak Ansin bisa on mic. Oke. Malam, El. Malam Pak Ansin. Kan Pak Ansin katanya kan mau keluar kota. Nah ini tiba-tiba nggak jadi. Itu menurut Pak Ansin distraction apa enggak? Enggak. Karena ini jadwalnya tiba-tiba numpuk. Jadi digeser. Berangkat keluar kotanya jadi besok. Tapi keluar kotanya memang tujuan mau produksinya? Iya. Iya kan? Biasa kunjungan rutin. Kunjungan rutin keluar kota, tapi ternyata ada nasabah ya? Iya. Nasabah harus masuk rumah sakit, akhirnya nggak jadi, ditunda dulu gitu. Iya. Oke, menurut Pak Ansin, dari pengalaman lah mungkin, distraction yang pernah dialami itu bagaimana? Ya, sebenarnya kalau dikatakan distraction itu kembali kepada kondisi ya, kalau menurut saya ya. Karena terkadang kondisi-kondisi tertentu itu yang mengharuskan kita itu untuk memilih. Saya harus di jalur A atau saya harus di jalur B. Jadi mungkin kembali kepada prioritasnya saja sih kalau menurut saya. Kalau distraction itu tidak bisa dihindari, tapi bisa di manage kalau kita sudah tahu itu adalah distraction. Begitu, Pak El. Nah, menurut pengalaman Pak Ansin, apa
rasanya distraction yang paling besar lah mungkin selama ini? Ya, kalau saya pribadi kan karena saya yang mengurus juga ikut terlibat ya dalam urusan sekolahnya Edward, kegiatannya Edward. Ya itu kadang-kadang bisa menjadi sebuah distraction kepada jadwal saya. Terkadang saya sudah menyusun jadwal dan muncul anak yang menginginkan didampingin gitu. Jadi di satu sisi ya saya harus memilih. Terkadang saya harus melepas kerjaan dan memilih anak begitu. Jadi mungkin itu sebuah kondisi yang sering saya alamin sih. Tapi ya kembalinya semua bisa di-set dengan baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi cara Pak Hansin men-setnya itu gimana supaya semuanya tetap berjalan? Anak oke, nasabah juga oke. Itu bagaimana? Ini sebenarnya saya dapat juga dari cerita-cerita orang ya, yang sudah sering sharing, yang sudah apa. Terakhir saya sangat terbantu dengan Google Calendar gitu, karena sehari atau tadi malam misalnya setelah makan malam saya juga berusaha untuk membayangkan besok apa yang akan dilakukan gitu. Jadi dari sana saya udah mulai bisa tahu jadwalnya jam sekian kemana, jam sekiannya kemana gitu. Jadi dengan adanya plan sehari sebelum besok mungkin bisa mengurangi distraction tersebut begitu Pak, kalau menurut saya ya. Karena saya tahu besok kalau jadwalnya Edward itu sudah di jam 3, nah itu akan saya blok waktu di jam 3. Saya akan ketemu nasabahnya itu mungkin di jam 11 atau jam 1 gitu. Atau saya ketemu nasabahnya jam 4 atau jam 5. Pokoknya setelah waktu yang di blok itu selesai. Begitu. Oke. Ini bukan hanya sekali pernah di-sharing sama Pak Hansin ya, soal Google Calendar ya. Dan Pak Hansin sudah berkali-kali bilang kalau Google Calendar itu sangat membantu semuanya, schedule dia benar-benar jadi tertata gitu loh. Karena ada bantuan dari Google Calendar. Mungkin teman-teman bisa mulai menggunakannya juga. Kalau nggak tahu caranya, di Google juga ada, namanya juga Google Calendar. Oke, Pak Heri tadi ada share di chat, mungkin bisa disampaikan aja, Pak. Ya, tadi saya coba sedikit kasih masukan tentang kalau kita distraction itu kita harus bagaimana untuk take control supaya kita bisa tidak dikontrol oleh situasi dan kondisi yang ada. Memang sometimes kita tidak bisa sepenuhnya kita take control ya. Misalnya tiba-tiba kita sakit, nah apa boleh buat kan gitu ya. Tiba-tiba ada kecelakaan, ada sesuatu yang di luar kontrol yang kita tidak bisa tidak bisa handle gitu. Itu pasti ada, itu yang terjadi secara tidak bisa kita rencanakan gitu ya. Tapi anyway, selalu orang bilang kan adalah bagaimanapun kita harus punya rencana dan kita lakukan apa yang kita rencanakan. Hasilnya, pokoknya kita lakukan secara maksimal dan sisanya ya kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan itu bisa. Jadi sedikit mungkin ini tambahan ya. Masih banyak lagi saya rasa itu yang saya share di sana. Nanti Stephen dan teman-teman yang lain juga boleh tambahkan ya. Saya pikir kalau untuk take control, Pak Hansin barusan tadi bilang ya, Google Calendar itu luar biasa sekali. Kenapa? Kadang kenapa kita bisa distraction? Karena salah satu adalah kita tidak rencanakan apa yang kita mau kerjakan. Jadi kita perlu rencanakan apa yang kita mau kerjakan. Contoh, rencana itu bisa banyak ya. Rencana itu dibagi dalam, kata L tadi ada yang di awal tahun itu sudah, wah saya mau capai ini, mau angkanya berapa, saya mau capai tiket ke Seattle atau apa gitu ya, ke Korea. Tapi kenapa kadang-kadang tidak capai? Karena kita tidak rencanakan secara matang. Setelah 1 tahun rencana itu kita harus bagi lagi per bulan, harus bagi per hari gitu, ya per minggu, per hari. Nah,
per hari itu sangat penting sekali. Jadi Google Calendar yang seperti kata Pak Hancin itu penting sekali. Seperti hari ini, 2 hari ini saya schedule-nya padat banget ya. Tadi ini juga baru sampai, satu hari ini full banget. Ya, jadi sudah kepikiran dari pagi itu schedule saya apa, setelah itu apa. Jadi itu udah jelas. Nah, kalau kita ada sebuah perencanaan dan schedule yang jelas, maka distraction itu kadang kalau datang pun kita bisa, oh ya sorry, saya hari ini ada gini, ada demikian. Kita bisa mengurangi sangat besar sekali distraction yang akan muncul. Kalau kita tidak punya perencanaan, distraction gampang sekali. Ayolah, masa nggak bisa? Cuma sekarang aja kok, nanti paling 2 jam aja, nanti kamu sambung lagi pekerjaan kamu. Yolah, kita kesini dulu gitu. Itu distraction kan? Apalagi yang datang tuh teman baik kan gitu ya. Ayolah, minum sebentar lah. Ayolah, main sebentar lah atau apa kan gitu ya. So itu kadang-kadang kalau kita tidak punya sebuah perencanaan kerja yang jelas ya, kita pasti distraction sangat gampang sekali sudah terdistract. Kemudian kalau bisa setiap hari kita punya sebuah target. Oke, ini contoh ya, set 3 main objective every day. Satu hari itu kita at least ada 3 hal penting yang kita harus lakukan, yang supaya kita bisa capai apa yang kita ingin capai dalam pekerjaan kita. Jadi kalau kita sudah ada objektif yang jelas setiap hari, contoh saya hari ini banyak ya, kita sering sampaikan aja, satu hari jumpa 2 orang, contoh ya. Kalau hari ini saya tidak butuh jumpa 2 orang, saya tidak akan mau di-distract dulu, saya tidak mau diganggu dulu. Saya kerjakan dulu 2 orang hari ini selesai. Udahlah, kalau sudah selesai, kamu mau ajak saya ke karaoke, silakan saya ikut. Saya sudah kerjakan ini, kamu mau ajak saya apapun oke lah gitu. Mau main juga oke, mau malas-malas juga oke. At least kamu ada satu fokus apa yang kamu harus kerjakan sudah jelas dan kamu kerjakan dulu gitu. Kemudian kita perlu juga set deadline-nya. Kadang-kadang kita kasih kita tidak ada deadline-nya, harus ada waktunya. Kita harus set waktunya. Kapan nih selesai? Kalau tidak selesai, saya tidak mau diganggu dulu. Oke, kemudian kita perlu monitor apa pekerjaan kita sudah sampai di mana. 1 tahun ini, saya targetnya 1 M. Setengah tahun saja saya belum sampai 500 juta, masih baru 200 juta. Bayangkan kalau sudah seperti itu, dan apa yang kita lakukan? Oh, ini nggak bisa nih, apa sebab saya baru capai 10 atau 20% dari apa yang saya rencanakan di awal tahun. So, kita harus monitor. Kalau kita tidak monitor apa yang kita kerjakan, sudah sampai di mana kita, dan apa yang terjadi ya semua itu karena apa? Karena distraction. Sebagian besar kita tidak capai apa yang kita sudah gariskan, itu sebagian besar apa yang diangkat oleh Stephen itu benar distraction. Kan monitor your works. So kita perlu sometimes yang di poin kelima adalah kita perlu break the circle of the distraction. Kalau kita sudah rasa ini gangguan, betul saya betul-betul terganggu oleh ini. Bila perlu kita harus break, harus putuskan gitu. Sakit nggak? Mungkin sakit gitu. Harus break, oke. Kebiasaan ini saya harus putuskan. Oh, kelompok teman ini saya sementara waktu sebelum saya capai target saya, mungkin saya sedikit deh, saya tidak join dulu, ya. Tidak join dulu. Walaupun kadang-kadang kita pikir, saya ikut itu juga bagus, saya ikut ini juga bagus ya. So kita harus fokus dulu. Kadang kita harus memilih. Kita harus bagaimana dulu. Kita harus punya prioritas. Jadi break the circle of the distraction. Sometimes kita harus go offline. Teman-teman, ini kadang-kadang kita sering sekali orang zaman sekarang, zaman now, itu distraction-nya ada di mana? Ada di sini. Nampak ya? Kita lagi mau kerjain ini, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, ada sosmed, ada apa, kita tiba-tiba nongkrong ke Facebook. Wah, di Facebook banyak, atau di Insta, ada berita yang menarik ini, Corona, siapa meninggal atau apa, kita jadi fokusnya ke sana gitu. Padahal kita mau kerjakan itu sudah saya mau kirim dulu ini SPA gitu, contoh proposal kayak ini, saya masih dalam proses pendekatan dengan orang ini dan segala macam. So mudah sekali kita terdistract oleh hal-hal seperti. Kadang-kadang kita perlu apa? Kadang-kadang saat saya betul-betul kerjakan sesuatu, kadang-kadang handphone saya tidak pegang dulu gitu, karena kalau begitu pegang pasti terdistract. Dan apa yang kita mau kerjakan itu jadi buyar semua. Tapi ya
kita setelah kerjakan ya baru kita balik lagi gitu, harus lagi lihat ya, karena kadang-kadang pekerjaan kita ada di handphone juga, pesan dan hal-hal yang penting. Tapi ya kita harus pilih gitu. Ini betul-betul kita perlu fokus nggak message yang masuk. Ya bukan berarti kita offline itu kita tidak peduli, Mbak. Mana tahu ada hal yang penting gitu yang kita harus kerjakan. Tapi kita harus bisa filter gitu ya. Apa yang penting dan tidak penting. Tidak penting mungkin setelah kerja saya baru kerjain kan gitu ya. Kemudian kita bisa nggak lakukan lagi become early bird. Become early bird artinya apa? Oke, target 1 tahun ini saya mau capai ke Seattle. Kita jangan kerjakan itu pas-pasan gitu. Bisa nggak kita set target itu kita buat lebih cepat? Oke, saya tahun ini mau capai ke Seattle. Angkanya 550. Saya targetkan diri saya itu capai di 6 bulan pertama. Dan begitu Anda 6 bulan pertama itu sudah capai, itu kan lebih gampang gitu. Kalau lari pun ya udahlah 7 bulan deh. Setidaknya kita bisa lakukan lebih banyak dulu. Kalau ternyata tidak capai, kita masih punya waktu untuk kejar. Daripada kita tidak ada, kita kalau yang bagian early bird itu biasanya lebih santai, tidak stressful hidupnya. Kemudian ya kembali lagi yang terakhir adalah memang kita harus fokus ya, fokus follow one course until success. Kita harus kerjakan satu hal dulu sampai itu betul-betul sukses dulu. Jangan kita semua juga mau, ini juga mau, ini juga mau, ini juga mau, ini juga mau. Wah, akhirnya apapun tidak dapat. Akhirnya semua pun kita tidak ada yang hasilnya itu signifikan. Gitu. Kita kerjakan satu hal dulu sampai berhasil, dan kita baru next step setelah ini kita mau apa, setelah ini kita mau apa. Jangan semuanya kita mau. Tidak mungkin kita bisa lahap semuanya sekaligus. Ya, jadi ini sedikit gambaran masukan dari saya. Masih banyak lagi mungkin yang bisa ditambahkan poin-poinnya. Ya, Stephen boleh tambah lagi ya, teman-teman lagi yang juga boleh tambahkan lagi ya. Thank you. Oke, thank you Pak Heri. Luar biasa sekali ya poin-poin dari Pak Heri. Menurut Coach Stephen, dari poin yang di-share oleh Pak Heri, kira-kira dari pengalamannya yang mana kira-kira yang paling menendang lah gitu dari poin-poinnya itu? Dari pengalaman distraction selama ini. Belum di unmute. Ya, kalau dari pengalaman aku ya yang nomor 4 harus dimonitor. Harus dimonitor, berarti yang monitor itu diri sendiri ya? Iya, terkadang kurang termonitor. Monitor your work. Oke. Nanti saya minta Coach Chandra buat closing speech ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya siapa? Si Susanti bisa on mic? Si Susanti bisa on mic? Atau Cherish bisa on mic? Halo. Oke lah, kalau nggak ada. Ada lagi teman-teman yang mau nambahin atau ada yang mau bertanya? Mau bertanya pun boleh. Atau mau sharing soal distraction yang sedang dialami 1 minggu ini atau di bulan ini mungkin. Oke, nggak ada lagi. Nah, teman-teman leader ada yang mau nambahin lagi? Pak Heri udah cukup? Teman-teman kalau kita mau tanyakan, ini kondisi saat sekarang kan ada pandemi corona. Ya.
Bagi teman-teman itu, ini distraction nggak? Distraction nih. Distraction ya. Iya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini, distraction yang kita hadapin seperti saat sekarang ini, kita punya strategi apa gitu, teman-teman? Harus break the limit lah. Harus break the limit ya. Oke. Tapi kadang-kadang cara memandang kita itu penting sekali juga, teman-teman. Jadi ini adalah situasi distraction. Jujur kalau kita mau bilang ini distraction ya. Kenapa? Karena tidak tahu menau, tidak ada planning kan gitu ya. Semua orang di dunia ini sekarang ini bahkan tidak pernah terpikirkan tiba-tiba ada makhluk yang demikian kecil tiba-tiba mengganggu dunia dan seluruh dunia ekonomi itu terganggu sampai begitu banyak negara sekarang kan kondisinya ekonominya sudah resesi ya, masuk ke resesi. Tapi teman-teman kadang-kadang kondisi seperti ini bagi seorang yang seperti kata Steven tadi mental, itu kita harus punya mental yang kuat dan begitu kita mental yang positif, apa yang terjadi adalah kita melihat segala hal itu jadi sebuah peluang kan gitu ya teman-teman ya. So teman-teman, pandemi corona ini juga ya menurut teman-teman apakah ini suatu hal yang negatif atau positif? Ada negatif, ada positif. Dua-duanya. Kalau negatifnya apa? Negatifnya ya jadi tidak bisa sembarangan inilah, maksudnya sembarangan bertemu orang, keluar, kayak gitu, berkumpul. Maksudnya kan dari segi sudut pandang kita aktivitas kita sebagai seorang agen. Negatifnya apa? Susah ketemu, susah Tidak bisa jumpa. ketemu. Oke. Susah ketemu dengan orang, apalagi? Mungkin saat ngajak ketemu kayak dulu kan kebanyakan orang kan langsung aja janji ketemu gitu kan, langsung ngajak. Tapi kalau sekarang malah berpikir kira-kira ini orangnya mau nggak ya gitu loh. Dia langsung ketahan di situ, kira-kira mau nggak ya, ini kan lagi PSBB, takutnya dia nggak mau gitu. Langsung berpikiran itu duluan, walaupun belum dicoba ngomong ya. Ya benar ya. Jadi teman-teman, Chandra tuh mau ngomong kali ya. Akan mau ngomong ya. Dia terakhir nanti. Sebenarnya distraction itu pasti ada dengan kondisi sekarang ini ya. Yang pertama kalau saya pikir teman-teman sampaikan tadi udah benar ya. Kita mau jumpai orang tidak segampang yang dulu. Ya, terutama bagi agen yang aktif itu otomatis jadi sering jumpa orang jadi agak susah ya. Tapi kadang-kadang ini masalah mental juga ya, benar Steven ya. Jadi Steven luar biasa selalu bicara soal mental. Jadi kalau memang mental kita, ada orang yang nggak ada pandemi corona pun dia jumpa orang sedikit gitu. So itu masalah di mental juga kan gitu ya. Sebenarnya kalau betul-betul mental kita positif, kita punya cara kita untuk melakukan, untuk mengatasi. Jadi makanya saya bilang sikap mental positif itu sangat penting sekali. Dan distraction ini kita jujur ya, banyak sekali orang yang dengan kondisi ini saat sekarang ini itu tiba-tiba pendapatannya mengalami gangguan. Jadi kalau mau kita bilang adalah gangguan ekonomi itu terjadi kan gitu ya saat sekarang ini. Orang yang berpikir dia harusnya mau beli asuransi juga berpikir kembali gitu. Saat sekarang ini kondisi pendapatan turun loh. Masa depan ini ke depan 2-3 bulan ke depan ini bagaimana kita belum tahu. Saya nggak berani beli dulu kan ada seperti itu ya. Tapi sebenarnya di luar itu juga saya tadi sengaja bilang tanyakan pandemi corona ini apa saja negatifnya, distraction yang. Tapi kalau cara kita memandang secara positif teman-teman, kira-kira pandemi ini punya positifnya apa teman-teman? Coba kita gali bersama-sama, brainstorming. Positifnya bagi kita sebagai
pebisnis di insurance. Nasabah jadi lebih Mungkin aware orang sama yang butuh asuransi. Ya. Hampir sama jawabannya semua. jadi merasa butuh sama asuransi. Iya, so teman-teman, kalau kita lihat secara positifnya, maka segala hal itu kan koin itu selalu ada dua sisi. Segala hal itu ada dua sisi, kan gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, yang paling penting adalah cara pandang kita. Kalau kita pandang secara positif, maka semuanya ada positifnya. Teman-teman percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita yang kita hadapi itu selalu ada sisi positif dan sisi negatifnya. So, saat sekarang ini banyak orang yang punya kesadaran lebih tinggi untuk memiliki asuransi. Apalagi kita banyak dengar sekarang ini kasus serangan virus corona itu bukan orang-orang yang jauh-jauh lagi, sudah mendekat ke orang-orang yang kita kenal. Ya, tadi pagi saya jumpa dengan teman yang kebetulan sudah sembuh ya, sudah negatif ya, makanya saya berani berjumpa. Dia juga banyak sharing ya, jadi kepikiran untuk asuransi sudah jadi tinggi. Kebetulan mereka itu cepat sekali sembuh, dalam tidak sampai 1 minggu sudah selesai. Jadi kesadaran itu timbul. Dan tadi saya jumpa beberapa orang itu semuanya hari ini aja ada berapa ya? Ada tiga lebih dari 3 orang untuk sign. So teman-teman, kita pikirkan ini kondisi yang sebenarnya positif juga. Kalau kita lihat dari sisi yang positif, bagaimana kita bisa mengangkat dan bagaimana dengan situasinya Pak Heri? Ada orang yang bilang saat sekarang ini pendapatan kita turun, kita nggak tahu ke depan itu bagaimana. So kadang-kadang orang-orang bilang menjadi mahal ya. Saya bilang sebenarnya asuransi tidak ada yang mahal, sesuai atau tidak. Maka sesuaikanlah apa yang Anda butuhkan dengan kondisi Anda sekarang ini. Pertanyaannya adalah Anda butuh atau tidak gitu. Kita harus naikkan dulu kebutuhan dia. Begitu kebutuhannya ada, masalah mahal atau tidak itu sesuaikan aja. Tidak ada yang orang selalu bilang ada saya tidak mampu. Ya, saya bilang bukan tidak mampu sih. Yang penting adalah bagaimana kita lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Lakukan sesuai dengan kemampuan Anda. Sehingga beli asuransi juga demikian. Dan teman-teman, banyak hal positif yang lain lagi ya teman-teman ya. Memang kita tidak pungkiri faktanya itu ada. Makanya teman-teman kalau sekarang ini kita harus sedikit merubah segmen kita, perluas segmen kita. Terkadang dalam kondisi seperti pandemi saat sekarang ini, yang kita rasakan adalah segmen yang menengah ke bawah itu banyak sekali terganggu. Tapi kalau kita mainnya di segmen menengah dan ke atas, sama sekali tidak terganggu teman-teman. Bahkan itu meningkat drastis sekali. Kesadaran orang untuk karena sebagian orang juga para pengusaha itu sekarang ini kondisi memang susah, tapi mereka sudah punya simpanan, punya cadangan yang sangat besar. Yang dulunya tidak mau asuransi sekarang sadar, saya butuh asuransi. Terakhir tadi saya waktu jam 5 ya ketemu dengan satu orang yang saya bilang begitu, iya memang sekarang ini kalau nggak ada asuransi bahaya sekali. Padahal pemikiran dia dulu tidak seperti itu. Karena begitu ada pandemi tersebut, dia jadi terpikir, ya kita juga perlu ya, sebagai agent kita harus raise kondisi seperti itu. Jadi teman-teman positifnya banyak sekali. Yang segmen yang menengah ke atas sekarang itu jadi sangat luar biasa sekali tinggi tingkat kesadarannya. Yang menengah ke bawah itu kita tinggal setel aja teman-teman. So teman-teman, kita sebagai agent itu tugas kita adalah sebagai konsultan dan kita harus sangat sensitif. Bagaimana kita sensitif artinya adalah sensitif kita berempati pada kondisi nasabah kita. Apa yang seharusnya dia lakukan? Caranya paling gampang adalah teman-teman yang saya lakukan ya selama ini ya teman-teman. Kita coba berada di orang tersebut. Contoh saya mau prospek Steven kan. Tentunya saya pertama harus tahu kondisi Steven. Dan setelah saya tahu kondisi Steven, saya bisa merasakan diri saya kalau saya Steven, saya maunya harus bagaimana. Karena saya kan paham asuransi, saya paham produk asuransi, saya paham teluk-beluk di bisnis asuransi, produk insurance.
kalau saya adalah Steven, apa yang saya lakukan dengan keuangan saya dari sisi proteksi? Oke, saya nggak bisa ini, saya bisa ini kok, saya masih bisa ini kok. So banyak solusinya teman-teman. Dan teman-teman, tidak semua orang harus beli MBX juga. Kalau kondisinya memang sangat tidak mampu, MB9 masih bisa beli kok, 500.000 bisa beli kok, MB9 kan gitu ya, at least dia masih ada gitu. So teman-teman, tidak ada yang namanya tidak mampu, tapi adalah kebutuhannya terlihat jelas nggak sama orang tersebut, dan Anda bisa nggak merancang kepada nasabah Anda sesuai dengan kondisi dia, kebutuhan dia, kondisi keadaan dia. Kalau itu Anda bisa lakukan, ini kondisi yang sebenarnya pandemi ini justru menjadi suatu peluang bagi kita semua. Ya, jadi dengan kondisi seperti ini teman-teman, Anda harus gas ya, dan sekarang ini perlu fokus pada apa yang sekarang ini ada gitu ya. Apalagi sekarang ini masih ada bonanza ya teman-teman, ya Steven dan semuanya. Jangan lewatkan kesempatan ini, fokus dulu sehingga kita bisa capai ya, ini bisa jadi early bird-nya kita. Kita mau capai VWC itu bisa jadi lebih cepat kan gitu ya. Kita bisa atur lagi strategi lain gitu, bisa mengejar ketinggalan kita. Oke, demikian ya El dan Steven, tambahin lagi dong Steven. Oke, saya sangat setuju sama Pak Heri kalau yang soal positifnya ini, karena mungkin teman-teman merasakan juga selama ini kita harus menunggu berkas asli kalau mau submit atau mau apa gitu kan. Sekarang via email semua udah bisa diproses. Untuk beberapa bagian udah bisa diproses langsung sama kantor pusat. Jadi benar-benar semuanya jadi kayak disimpelkan lagi. Dan tadi kan teman-teman bilang kalau misalkan orang jadi lebih aware sama kesehatan dia gitu kan, jadi lebih sadar akan asuransi. Nah, tambah lagi teman-teman bisa dampak positifnya itu merekrut juga bisa, karena kan lowongan pekerjaan pasti banyak lah orang yang korban dari pemecatan atau apa kayak gitu kan. Nah, itu kemungkinan besar mereka itu akan mencari pekerjaan sebenarnya. Nah, kalau kita bisa menjaring mereka, terus dimanfaatkan lagi, ini kan free AAJI, tapi kita bayar dulu, nanti ada free. Dan yang paling kerennya itu sebenarnya menurut saya ya, AAJI, mungkin teman-teman yang di sini semua AAJI-nya ujiannya di kantor ya kan, harus datang ke kantor, ujian langsung kayak gitu, dan itu benar-benar diperhatikan, ada pengawasnya, nggak boleh ngomong, nggak boleh buka handphone. Teman-teman di sini pasti merasakan itu. Nah, untuk agen baru nanti ini kan dalam proses persiapan. Nah, dalam proses persiapannya ini AAJI itu kasih relaksasi. Relaksasi itu tidak perlu ujian, udah bisa jualan. Dia kasih batas nanti sampai semua benar-benar siap. Nanti AAJI akan buka yang pertama kali adalah mobile exam. Jadi ujiannya hanya perlu pakai handphone aja. Ujian langsung pakai handphone. Teman-teman tanpa perlu datang ke kantor. Mungkin ya, ini saya kasih sedikit yang lebih enaknya lagi, mungkin bisa didampingi ya kan. Karena pakai mobile exam. Jadi yang penting ada mukanya buat selfie. Oke. Jadi sangat dipermudah sekali. Teman-teman harus memanfaatkan kondisi seperti ini, karena kalau ujian langsung itu agak sedikit menegangkan lah. Kita selalu pantau mulai dari jam ujiannya, 1 jam sebelumnya udah ditanya udah di mana gitu, masih di jalan, itu kita udah ketakutan gitu, karena batasnya hanya 15 menit aja udah nggak boleh masuk lagi. Sekarang dikasih mobile exam yang nanti akan begitu mudah gitu, kita bisa sambil di rumah, di mana, di rumah leader ngerjain ini bisa. Gampang kan? Jadi itu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambah? Ya benar ya El, thank you, informasi ini buat teman-teman semuanya. Jadi biasa kalau ujian AJI pakai sandal aja dari keluarin kan gitu ya? Iya benar. Baju harus. Jadi Anda mau pakai sandal ujian asal nampak selfie-nya bagus udah bisa ya gitu ya. Mungkin bagi yang selama ini ujiannya nggak bisa nyontek ya, sorry tanda kutip. Jadi sudah bisa dibantu, bisa dipandu ya. Jadi
soal ujian kita juga bisa prepare belajarnya itu tidak seperti dulu ya. Ini bisa lebih dimudahkan lah ya, karena kita juga bukan mau menggampangkan ujian AAJIC, tapi at least ini bagi teman-teman yang kadang-kadang ada yang ujian berapa kali tidak lulus, ini kesempatan yang baik ya teman-teman ya. Jadi ada kemauan dan kali ini ini salah satu hal positif juga ya El ya, thank you. Dan masalah waktu ya kan Pak Eri, biasa kan ujian ini kan hanya hari Sabtu aja bukanya. Itu pun jamnya nggak boleh, kalau kita daftar jam 2 ya kita harus datang jam 2 gitu. Lebih dari situ kita dianggap gugur dan itu harus retake lagi kan gitu kan. Nah ini saat ini nanti kalau yang saya baca dia akan kasih link, dan link itu berlaku selama 2 hari atau 3 hari kayak gitulah. Jadi selama 3 hari itu kita tinggal buka aja linknya, kita mulai ujian langsung. Kapan waktu kita bisa gitu. Itu dari SO yang terakhir AAJI kasih ke kita. Nanti nggak tahu ke depan ada perubahan atau enggak. Mungkin ya seperti itulah simpelnya kalau mau ujian AAJI. Mantap. Jadi teman-teman harus ambil kesempatan ini, rekrut sebanyak-banyaknya. Thank you, mantap ya. Ada yang mau tanya lagi? Coach Stephen, ada yang mau ditambah lagi? Mau ditambahin? Ada. Ini untuk bagi yang untuk yang newbie, yang pemula, yang baru join di dunia asuransi kan. Terkadang kan kayak distraction itu kan berbagai macam. Contoh, apalagi di lingkungan kita yang ring 1 kan. Misalnya kita barusan tahu kita join di dunia asuransi, tidak support, bilang kamu nggak bakalan bisa lah di sana, gini bla 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 dan sebagainya kan. Bagusan, ada yang bilang bagusan lu bisnis ini aja pasti cuan ya kan, tiap hari untungnya segitu ya. Memang benar, terkadang itu bisa larinya ke sana, tapi ya sebelum, apalagi kalau yang bagi pemula kan terdistract seperti itu, karena kan kalau lu berbisnis kan langsung ada nampak ya jualan per harinya berapa. Kalau di sini kan beda, jadi harus tahu dulu. Kalau di dunia asuransi itu lu nggak bisa bandingin, yang harus dibandingkan itu diri sendiri. Contohnya saya hari ini join, nanti 3 bulan ke depan itu kayak mana, harus bandingin diri sendiri, baru nampak nggak perkembangan progresnya gimana. Nah itu saja sih. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Udah rasanya sepertinya udah cukup. Oke, Bu Nurni udah cukup? Sudah? Oke, teman-teman. Terakhir mungkin Coach Chandra, ada yang mau di-share? Halo. Self distraction. Ya. Nah, sebenarnya untuk kondisi sekarang di sini teman-teman yang sudah senior, yang sudah punya reputasi, secara distraction ya itu malah lebih menguntungkan ya kondisi COVID sekarang. Karena kenapa? Begitu mereka ingin beli asuransi, biasanya orang-orang yang mereka udah tahu nama besarnya, ya kan, udah dikenal dan apa-apa, malah lebih gampang mendapatkan nasabah. Itu adalah efek yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Inilah keuntungannya inilah keuntungannya di kondisi sekarang, kondisi COVID sekarang. Jadi secara distraction malah tidak begitu mengganggu produktivitas gitu ya. Tapi kalau untuk yang baru join itu sedikit mengganggu ya kan, mau ketemu orang susah gitu kan, baru mau mulai dan segala macamnya. Sebenarnya termasuk distraction ya pasti gitu. Cuma yang balik lagi ya lebih ke mentalnya adalah kita itu tidak terbiasa untuk istilahnya prospek by phone, prospek by WA, prospek by medsos dan segala macamnya. Itu nggak terbiasa. Karena tidak dilakukan, kebiasaan ini tidak dilakukan sebelum-sebelumnya.
kebanyakan kan ketemu, janji temu kan gitu kan, kebanyakan seperti itu. Jadi transisi untuk dari janji temu yang biasa kita ketemu dengan orang pindah ke sekarang gitu kan, itu agak susah dan agak gimana, agak tidak langsung, mereka merasa tidak begitu langsung punya hasil gitu. Jadi kalau udah punya mindset seperti itu, mereka bisa ya udahlah nanti aja lah. Nah, distraction ini mulai muncul terus-terusan sampai akhirnya yaitu seperti distraction yang kecil ini akhirnya menjadi membesar sehingga hilang gitu. Jadi ini harus diperhatiin oleh agen-agen baru, bahwasanya tidak ada kerja yang tidak ada hasil, meskipun secara hasil belum ada ya. Meskipun secara hasil belum ada, tapi tidak ada istilah kerja yang tidak ada istilah kerja yang sia-sia gitu. Mungkin sekarang rasanya belum ada hasil, mungkin, dan teman-teman harus maklumi ya, karena di luar sana agen-agen yang berprestasi yang sangat aktif, sangat produktif itu masih banyak gitu. Jadi untuk mengejar ketertinggalan, ya teman-teman tidak bisa melakukan kerja yang istilahnya masih tergantung mood ya kan, pengen ngepost, pengen tidak gitu. Jangan lakuin hal itu lagi. Kalau lu lakuin hal itu lagi, ya otomatis hasilnya ya pasti nggak akan maksimal gitu. Jadi berbicara dengan masalah distraction itu bagi saya itu lebih tentang bagaimana mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru itu. Itu yang jauh lebih penting yang harus dilakukan sih. Oke? Mbak. Itu aja. Ada lagi pesan-pesan yang mau ditambahkan? Ya pesannya itu aja. Mungkin untuk teman-teman baru ya yang baru yang udah mulai join, udah mau mulai malah masalah seperti ini ya. Masalah corona. Nah, masalah seperti ini seaktif mungkin lah, atau daripada kita nggak ngapa-ngapain, benar kan? Daripada di rumah mikirin kapan selesai COVID, apakah nanti setelah selesai COVID kita langsung bisa ketemu orangnya, apakah kita langsung bisa diterima orangnya, apakah kita bisa langsung closing gitu kan, tanpa belajar lebih banyak, tanpa belajar ngomong lebih banyak, tanpa training lebih banyak. Saya rasa lu akan mulai dari nol lagi nanti setelah COVID selesai gitu. Jadi bagus dipersiapkan sekarang, semuanya persiapkan sekarang. Sekali lagi mungkin secara hasil ya belum ada gitu kan, tapi secara skill lu udah meningkat gitu. Kalau secara skill udah meningkat, nanti setelah mulai selesai COVID dan segala macamnya, kamu ya istilahnya tinggal petik ini buah gitu. Sama seperti kondisi yang saya alami dan Pak Heri dan leader-leader lain yang sudah punya nama. Kondisi sekarang malah lebih banyak nasabah yang cari kita gitu. Karena aware sama asuransi itu kan tinggi sekarang kan. Dan beberapa hari lalu jujur gue dapat kabar ponakan gue yang umurnya 20-an kena COVID, sekarang lagi di Bunda Tamrin. Nah waktu di Siloam dia sakit perut doang sih, ngecek terakhir kena COVID gitu. Nah waktu kena COVID itu di Siloam itu ditaruh dalam satu bangsal yang 5-6 orang gitu, dan family gua tuh nggak mau gitu kan, udah kena COVID harus rame-rame lagi gitu. Nah tapi yang menjadi kendalanya adalah dia tanya saya asuransi gimana gitu, bisa cover nggak gitu. Dan kebetulan saat itu dia beli plan C MB9, gua tanya satu temen yang kebetulan juga kena COVID, syukurnya adalah dia udah sembuh. Mantan training kita juga ya, mantan trainer kita juga Pak Haris, dia udah sembuh. Gua tanya informasinya itu di Bunda Tamrin, karena masalah COVID ini ICU ya, di ICU dihitung 1 juta, dan di sana itu ICU-nya itu 690.000, 700.000. Jadi pakai plan C MB9 masih bisa 1 orang gitu. Jadi dari informasi yang gua dapat, gua langsung kasih tahu family gua untuk langsung ke Bunda Tamrin. Ya, dirawat 1 orang, satu kamar 1 orang. Cerita-cerita seperti ini juga bisa membuat mereka tidak anggap enteng lagi ya, bahwasanya ya pemerintah kan nanggung gitu, kan gitu kan. Belum tentu anggap pemerintah nanggung gitu, tapi kalau lu disediain yang 5-6-7 orang 1 kamar gimana? Kan gitu juga gitu kan, karena ini udah berhubungan dengan nyawa gitu. Ketika berhubungan dengan nyawa, gue yakin lu nggak akan main-main lagi gitu.
Tapi kalau saat kondisi itu terjadi, satu sisi berhubungan dengan nyawa, satu sisi lagi berhubungan dengan ekonomi, lu akan sangat-sangat berada dalam kondisi yang sangat sulit, ya kan? Jadi jadi istilahnya kita mau prospek asuransi, ya lu jangan bahas asuransi produk-produknya lagi gitu. Lu bahas adalah seandainya ini terjadi, apa yang harus lu lakuin gitu. Lebih ke aware ke sana gitu, sehingga mereka juga bisa berpikir ulang kan, tidak semena-mena pemerintah tanggung, gua nggak masalah gitu. Ya gua tahu pemerintah tanggung, tapi lu mau nggak dalam satu bangsal 6-7 orang yang kena COVID? Karena sekarang tempatnya terbatas. Atau lu mau gunain asuransi yang 1 orang 1 kamar untuk jaga kamu khusus rawat kamu. Saat gua bilang penyakit COVID meskipun tidak semengerikan itu, tapi yang susahnya adalah lu begitu kita kena, itu seluruh keluarga jadi bingung gitu kan, mau mengunjungi itu nggak bisa, ya kan, mau ngapa-ngapain semua nggak bisa gitu, itu jadi super stres itu benar-benar stres, secara mental sangat diuji gitu. Gua juga pernah dengar berita yang orang kena COVID dia malah pengen bunuh diri, ya mungkin karena sendirian dia nggak bisa ngapa-ngapain dan segala macam. Jadi cerita-cerita seperti ini gua rasa lebih gampang untuk mempengaruhi seseorang untuk lebih aware sama asuransi. Ya, untuk teman-teman lu bisa gunain cerita-cerita seperti ini. Jangan lagi bahas lu dengan 1 juta lu bisa dapat ini. Tapi bahas adalah seandainya terjadi hal seperti itu, lu mau yang pakai pemerintah yang 1 kamar untuk 6-7 orang, atau lu bisa bebas pilih rumah sakit mana yang lu pilih dan disediain 1 kamar 1 orang. Saya rasa dengan tanya pertanyaan seperti itu aja mereka akan lebih aware kan sama asuransi. Karena ini udah berhubungan dengan nyawa gitu. Oke. Ya. Ya. Saya ingin tambahkan dikit dengan yang tadi Pak Chandra sampaikan ya, luar biasa. Kesempatan ini sangat besar sekali bagi kita untuk bagaimana kita bisa distract ya. Saya tadi juga bilang ke teman saya, bahwasanya saat sekarang ini kalau sempat seorang terkena COVID dan kondisi kalau sudah mau harus memakai alat ventilator, itu yang terjadi adalah akan jadi catat permanen teman-teman. Nah kalau Anda tidak punya asuransi sebelumnya, ini jadi masalah loh. Masalahnya bukan sekarang aja, mungkin Anda sekarang bisa sembuh gitu, tapi next Anda perlu perawatan lanjutan seumur hidup, dan Anda tidak punya insurance sama sekali, tidak punya plan kesehatan sama sekali, menjadi beban seumur hidup teman-teman. Dan apalagi saat sekarang ini kita semuanya sangat rentan ya teman-teman. Medan orang bilang sudah bukan zona merah lagi, katanya zona hitam. Saya sampai bingung apakah benar ada istilah zona hitam gitu. Jadi teman-teman kita perlu sadarkan ya, artinya adalah kita sendiri punya satu awareness seperti itu. Marilah kita bersama-sama juga membantu memberikan informasi yang sebenarnya sangat penting sekali ini kepada teman-teman kita semua. Jadi satu sisi kita kerjanya itu juga satu sisi adalah sebuah misi untuk membantu semua orang ya. Gak ada yang mahal deh, kalau teman-teman ada yang bilang tapi kan mahal seperti apa sih? Mahal kan sebenarnya adalah kalau kita beli sesuatu yang kita tidak perlu dan kita bayar overprice apa yang kita dapatkan gitu ya, itu namanya mahal kan gitu ya. Kalau hari ini ada handphone, contoh ya, ada handphone kita bilang deh Note 20 yang Note 20, harganya 5 juta. Orang bilang apa? Real, ini original. Murah kan? Padahal untuk handphone ya, handphone 5 juta kalau merek lain sudah bagus sekali kan gitu ya, sudah cukup sekali. Bahkan 3 juta juga sudah sangat bagus sekali gitu. So, murah dan mahal itu adalah antara apa yang Anda bayar dengan apa yang Anda bisa coverage yang Anda bisa dapatkan, itu harus sesuai. Sehingga sebenarnya tidak ada yang mahal gitu, bagaimana kita sesuaikan. Jadi penting sekali kita jalani misi ini, membantu, sekaligus juga ini adalah sebuah kondisi yang win-win lah ya. Seperti itu. Thank you. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman pembahasan kita malam ini. Ini udah nggak ada yang mau nanya lagi. Udah pas ya? Buat agen-agen yang lain? Oke, udah pas.
Terima kasih buat Coach Stephen. Ini memang pembahasan yang luar biasa karena agent itu rentan terkena distraction ya kan. Bisa sampai meluas seperti ini pembahasan kita sampai ke keadaan yang sekarang yang lagi pandemi kayak gini, itu memang sebagian menganggap ini memang jadi distraction lah. Oke, terima kasih juga untuk para leader yang udah sharing pengalamannya masing-masing. Ibu Nurni, Pak Heri, Pak Hansin, Coach Chandra, terima kasih. Pak Is, ada mau disampaikan? Tepuk tangan nih kayaknya. Memancing. Enggak. Saya kalau mau disuruh tambah bisa aja. Saya minta 2 menit aja lah, boleh ya? Oke, boleh. Soalnya saya udah catat kok, ya. Jadi tadi kan pertanyaan on the track. Saya ambil dari apa itu si Cak Lontong. Kalau kita mau on the track harus ada tracknya dulu, El. Ya. Jadi kalau misalkan Medan Brastagi, tracknya adalah Pancur Batu, Sembahe, Bandar Baru, sampai Brastagi. Nanti Pancur Batu harusnya 15 menit nyampe, kemudian sampai Sembahe 15 menit lagi, Bandar Baru 15 menit lagi, sampai Brastagi 15 menit lagi. Jadi distraction memang bisa muncul, tapi tanpa distraction pun, bisa saja kita nggak maju-maju kok. Tanpa distraction pun, hati-hati ya. Soalnya kalau kita jangan-jangan kita nggak ada tracknya, dari awal pun nggak ada tracknya, jadi mau maju kemana gitu loh. Jadi distraction itu jangan sampai gara-gara kata distraction kita cari-cari apa aku kena distract selama ini. Anda belum tentu kena distract, tapi Anda nggak maju, Anda nggak punya tracknya, kan gitu kan. Jadi tanpa distraction pun kita harus pastikan kendaraan kita tetap berjalan sembari melihat apakah capai Pancur Batu sudah sesuai waktu, capai Sembahe dan seterusnya. Tanggung jawab kita yang menjadi bahan bakar loh teman-teman. Tanpa mengambil tanggung jawab, maka kita tidak akan terlalu bermasalah kalau tidak sampai Brastagi. Kenapa? Karena kalau tujuannya hanya have fun jalan-jalan ke Brastagi, maka kita cenderung tidak akan perjuangkan. Sedangkan kalau ke Brastagi karena jemput anak yang sakit dari sana, maka meskipun ada erupsi Sinabung, kita pun akan tetap perjuangkan supaya kita benar-benar sampai Brastagi. Nah, itu tergantung ya tujuan ke Brastagi itu ada tanggung jawabnya atau enggak. Kadang-kadang kita ngomong, saya mau ke capai PWC Seattle, tapi kan di sana nggak ada tanggung jawab apa-apa. Artinya saya kan mau kalau bisa capai ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Artinya saya akan have fun bersama teman. Tapi kalau nggak capai ya sudah gitu kan, nggak mungkin kita perjuangkan. Kenapa? Karena tujuannya hanya sebatas itu. Tapi kalau di dalamnya ada tanggung jawab kita pasti perjuangkan. Artinya kita pasti rela melakukan apapun walaupun itu terkesan sedikit berkorban gitu kan. Banyak berkorban pun nggak apa-apa kalau tanggung jawabnya besar sekali. Jadi memang kadang-kadang kita pikirkan kenapa orang ini mau ya rela melakukan seperti ini, korbankan waktu dan segala macamnya, karena di dalamnya ada tanggung jawab yang besar. Tapi kalau misalkan kita merasa di sana nggak ada tanggung jawab kita, maka capai nggak terlalu masalah. Makanya banyak yang nggak capai. Jadi teman-teman ingat, supaya on the track kita harus punya tracknya. Kemudian kita harus tahu 15 menit sampai mana, 15 menit sampai mana, 15 menit sampai mana, supaya bisa yang dimonitor gitu loh. Kalau nggak ada angka-angkanya atau waktu-waktunya, kita nggak pernah tahu. 550 juta mau capai Seattle, sekarang sudah bulan berapa? Harusnya sudah berapa? Kan begitu. Nah, kalau harusnya sudah berapa tapi belum capai juga, berarti kan kita belah lagi. Berarti saya harus percepat supaya bulan ini harusnya capai berapa, karena tinggal 5 bulan gitu loh. Nah, kalau udah kayak gitu, kita gaskan. Kenapa? Karena kita merasa itu penting. Kalau kita nggak merasa itu penting, kita nggak akan gas kok. Walaupun targetnya cuma 100 juta, nggak akan digas. Apalagi 550. 50 juta pun nggak digas, orang nggak penting. Tapi kalau penting banget, ya kan, jangankan 550. Ya kan, di atas MDRT pun dia akan kejar. 2 kali lipat dari MDRT pun dia akan kejar. 3 kali lipat pun dia akan kejar. Karena di dalamnya tanggung jawabnya besar. Di dalamnya ada kebahagiaan orang tuanya, di dalamnya ada gaya hidup anak-anaknya, sekolah anak-anaknya, memperjuangkan ekonomi keluarga. Kalau memang itu ada tanggung jawabnya, biasanya kita lakukan dengan penuh serius ya. Ada yang misalnya mau merit, ya berapa bulan lagi mau merit misalkan, butuh dana berapa misalkan. Kita merasa itu penting sekali, maka kita akan perjuangkan gitu. Oke, itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Pak E. Kita akan berjuang dari distraction ini ya. Yang penting tahu tujuannya itu
sepenting apa gitu loh, tanggung jawabnya apa harus kita capai itu gitu ya kan.